Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Anissa Arianti dalam memenuhi tugas akhir saya pada saat semester 1 sekarang ini dengan tugas Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Ernest Kristal MPD. Pada saat kali ini saya akan menjelaskan tentang artikel ilmiah. Sebelumnya mungkin sudah tidak asing lagi bagi teman-teman semua mendengar apa itu artikel ilmiah. Pada saat jenjang SMA juga kita sudah mempelajari artikel ilmiah. Baik, pada langsung saja yang pertama, pengertian artikel ilmiah. Apa sih pengertian ilmiah? Artikel ilmiah adalah suatu karya yang isinya berupa laporan tertulis yang tersusun secara sistematis. Bisa berupa hasil studi atau hasil laporan penelitian ilmiah. Sebelum kita lanjut, pasti teman-teman di sini bingung kan, apa saja sih perbedaan karya tulis ilmiah dengan karya tulis lainnya? Nah, yang pertama, karya tulis ilmiah itu ditulis dengan metode penulisan ilmiah. Yang kedua, mengenalkan hasil analisis dan hipotesis. Dan yang ketiga, gaya bahasanya cenderung formal dan tegas. Nah, baik, selanjutnya materi yang kedua yakni sistematika penulisan artikel ilmiah. Poin yang pertama terdapat abstrak. Abstrak adalah bentuk sinopsis dari semua isi makalah yang di dalamnya mencakup ulasan singkat, garis besar, dan poin-poin pentingnya saja dari makalah. Gunanya untuk mempermudah si pembaca agar lebih mudah lagi memahami keseluruhan isi dari makalah. Poin yang kedua terdapat pendahuluan. Pada pendahuluan berisikan tentang gambaran umum dari observasi awal dan fenomena yang dibahas sesuai dengan topik yang diangkat. Biasanya, pendahuluan berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari kegiatan penelitian itu dilakukan. Selanjutnya, poin yang ketiga yakni metode penelitian. Pada bagian ini tergantung pada kegiatan dan metodologi apa yang sedang digunakan oleh penulis. Bagian ini berisikan tentang bagaimana kegiatan observasi dalam penulisan dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan serta cara pengelolaan data lainnya. Bagian metode juga harus dijelaskan selengkap-lengkapnya agar peneliti lain dapat melakukan uji coba ulang. Baik, poin selanjutnya yakni hasil dan pembahasan. Pada bagian ini berisikan uraian dari hasil analisis yang berkaitan dengan temuan-temuan dari observasi yang telah dilakukan serta menemukan persamaan dan perbedaan dari hasil pengamatan terhadap informasi yang ditemukan. Baik, poin selanjutnya yakni kesimpulan. Kesimpulan adalah bagian akhir dari penulisan. Secara umum, kesimpulan menjelaskan jawaban atas tujuan yang telah dikemukakan dalam pendahuluan. Baik, kita lanjut. Materi selanjutnya yakni terdapat strategi penulisan artikel ilmiah. Tentu dalam menulis karya ilmiah kita memerlukan strategi-strateginya, kan? Strategi yang pertama, langsung saja strategi yang pertama terdapat time management. Time management adalah menentukan waktu yang pas yang tepat untuk menulis suatu karya ilmiah. Waktu efektif untuk menulis setiap orang tentu berbeda-beda. Sebagian orang merasa menulis di pagi hari akan lebih lancar dibandingkan pada sore hari, karena pikiran di pagi hari akan terasa lebih fresh. Namun, sebagian orang lagi berpendapat sebaliknya, menulis di malam hari akan membuat pikiran kita lebih rileks. Jikalau pekerjaan rutin telah dilakukan, maka pikiran kita akan rileks dan pikiran kita hanya satu tertuju pada untuk menulis karya tulis ilmiah tersebut.
Akan tetapi terlepas dari itu semua, hal terpenting yang harus kita lakukan untuk memulai menulis adalah dengan membiasakan diri untuk menulis. Strategi yang kedua dapat mengacu pada beberapa model karya tulis ilmiah. Bukan hal yang tabu, bukan? Jika kita meniru gaya atau model dari sebuah artikel, jurnal yang ditulis oleh peneliti ataupun dosen kita sendiri. Terdapat dua metode pendekatan, yakni metode kuantitatif dan metode kualitatif. Penulisan artikel jurnal yang didasari oleh metode kuantitatif akan terlihat lebih kaku dan memiliki pola yang lebih lurus, karena biasanya pembahasannya didominasi oleh pembahasan output dan hasil analisis. Sedangkan artikel kualitatif lebih bervariasi dan berkembang, karena pendekatan yang dilakukan adalah mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya untuk mengambil pengambilan meaning dari sebuah fenomena atas studi kasus yang sedang diteliti. Jika ibarat tubuh, metode kualitatif adalah kerangka dari sebuah tulisan, sedangkan kuantitatif merupakan isi dari artikel jurnal tersebut. Kombinasi dari keduanya akan menjadikan artikel semakin lebih menarik lagi. Nah, selanjutnya mengidentifikasi pembaca. Pada umumnya, pembaca artikel jurnal adalah para akademisi yang ingin menambah pengetahuan mereka di bidang tertentu. Oleh sebab itu, kemungkinan besar mereka telah memiliki pengetahuan dasar terhadap informasi yang akan mereka baca. Hal yang harus diperhatikan oleh si penulis, yakni hindari tulisan yang bersifat menggurui atau menjadikan sebuah artikel sebagai pembelajaran yang wajib diikuti. Dan selanjutnya, memahami gaya kalimat yang efektif dan ringkas. Sering dijumpai adanya pengulangan kata atau informasi dalam sebuah kalimat. Pengulangan informasi tersebut akan membuat naskah kita terkesan tidak terstruktur dengan baik. Pastikan tulisan kita ringkas dan efektif, namun padat dalam memberikan informasi. Baik, selanjutnya yakni unsur kebahasaan artikel ilmiah. Unsur yang pertama terdapat ejaan. Sebagai karya tulis artikel yang baik, tercermin dari penggunaan ejaan yang benar dan tepat. Yang kedua terdapat bentuk kata. Bentuk kata sendiri mengandung arti dan terdiri dari satuan kata atau akar kata. Contohnya saja akar kata makan diberi imbuhan ne menjadi me dan kan, menjadi memakan diberi imbuhan me dan kan. Dari kata makan bisa jadi makanan ditambah imbuhan an di belakangnya, dan termakan diberi kata imbuhan ter pada awalan katanya. Kata yang dikombinasikan untuk membentuk frasa, klausa, dan kalimat. Selanjutnya terdapat pilihan kata. Kata yang digunakan dalam artikel ilmiah harus diperhatikan ketepatan dan kesesuaiannya loh. Selanjutnya kalimat. Dalam memerhatikan sisi keefektifannya, kalimat boleh saja subjek tidak didahulukan, boleh saja. Dalam contoh katanya seperti ini. Dalam penelitian ini bertujuan mempelajari unsur-unsur yang membentuk kompetensi calon perawat profesional. Tentu saja subjeknya tidak di awal. Selanjutnya paragraf. Dalam artikel ilmiah lazimnya berupa paragraf eksposisi dan paragraf argumentasi. Satu paragraf hanya
menjadikan satu topik atau satu gagasan, tidak boleh lebih. Kalimat-kalimat dalam paragraf dapat diikat dengan bentuk kata hubung, kata ganti, ataupun kata kunci. Dan yang unsur kebahasaan terakhir yaitu penutup. Penulisan artikel ilmiah tidak kalah penting, yaitu memerlukan pengetahuan dan pengalaman kaidah kebahasaan di samping pengetahuan saja. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.